Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Hari ini Sabtu 4 November 2023. Kita mulai saat teduh kita pada pagi hari ini dalam ibadah doa pagi. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
tak dapat jalan kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Di hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami kembali datang kepada Tuhan dengan segenap keberadaan kami. Kami mengakui sepenuhnya, percaya sepenuhnya Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan Tuhan juga memberkati kami sewaktu kami beristirahat dengan kenyenyakan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan selalu menolong kami, dan kami merindukan pertolongan-Mu terus menerus, kasih setia-Mu terus menerus, bahkan karunia demi karunia-Mu Tuhan boleh senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan kasih karunia Tuhan, kami membutuhkan berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan biarlah setiap kehidupan yang akan kami jalani, kami boleh merasakannya dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah suasana kerajaan Allah yang adalah shalom itu dapat kami nikmati, kami rasakan di dalam kehidupan kami. Berkat damai sejahtera, berkat kelimpahan dan kemurahan Tuhan selalu ada di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, biarlah kami mengerti akan firman Tuhan. Biarlah kami juga boleh bertumbuh iman kami melalui pembacaan firman Tuhan. Ampuni atas setiap dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, supaya kami tetap memiliki hati yang senantiasa haus dan rindu akan firman-Mu. Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami siap mendengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kepada kitab 2 Raja-Raja pasal 7. Ayat 1 sampai dengan ayat 29. Satu orang membacanya 5 ayat. Lalu berkata Elisa, dengarlah firman Tuhan, begini firman Tuhan. Meski kira-kira waktu ini saya suka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan bersuka kedelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi acuh dan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta waktu di depan pintu gerbang berkata
katalah yang sama, katalah yang seorang kepada yang lain. Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, pada jalan kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyiapkan kepada tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka membiarkan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu itu, pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka ke tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat yang ke-8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari situ. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, ku terangkan kepadamu apa maksud orang Arab itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, maka akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota mereka. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota itu. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak kami Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda
Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Arab. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sikal, dan sesuai tepung yang terbaik akan berharga sesikal besok. Kira-kira waktu itu di pintu Samaria. Satu waktu itu si perwira menjawab abdi Allah, sekalipun Tuhan membuat dengan sikap diraguk masakan hal itu mungkin terjadi, tapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa padanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Firman Tuhan di pasal 7 ini ternyata masih sambungan daripada pasal yang ke-6. Bagaimana Raja Aram itu mengepung kota Samaria. Dan karena dikepung oleh Raja Aram, kota Samaria ini mengalami kelaparan yang begitu biasa, yang begitu hebat. Dan bagaimana di sini peristiwa yang kemarin disebutkan bahwa ada sesuatu ya, kalau kita membaca ulas kembali di pasal 6 ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepung, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tali merpati harganya 5 sikal perak. Nah, suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jadi perempuan ini mengadukan masalahnya, ada 2 orang ibu ya, karena sakit kelaparan hebat dia sampai membunuh anaknya kemudian memakannya. Tetapi dia mengadakan perjanjian dulu, hari ini
anakku dibunuh, kemudian dimasak, dagingnya dimakan, besok anakku yang dibunuh, kemudian dagingnya kita makan. Nah, itu sudah berjalan, jadi perempuan yang satu itu sudah membunuh anaknya, kemudian memakannya, tetapi ketika giliran perempuan yang kedua ini dia diminta untuk anaknya dibunuh dan akan dimakannya, dia tidak mau, ya, dan mengadukan perkaranya kepada raja. Jadi sangat hebat sekali kelaparan yang terjadi di Samaria. Sedangkan rajanya, ya, dia mendengar kabar itu di dalam ayat yang ke-30, tak kala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya pakaiannya. Dan sedang ia berjalan ke atas tembok, kelihatan kepada orang banyak bahwa ia memakai kain tabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Jadi raja ini dia menyalahkan segala sesuatunya kepada Elisa. Padahal yang terjadi ya memang karena posisi dan kedudukannya, Samaria itu diserang atau dikepung oleh tentara Arab. Ya. Nah kemudian di dalam ayat yang ke-22, adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama dengan dia, raja menyuruh orang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Ditujukan kepada raja Israel. Awas-awaslah, apabila seluruh suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapati dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Nah, ini raja Israel ini ternyata ya memang ya di dalam keadaan situasi kondisi yang sangat sulit ini, dia menyalahkan Elisa dan juga menyalahkan Tuhan. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-7, lalu berkatalah Elisa, pasal yang ke-71, lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi ini ada satu kabar baik ya, di mana harga-harga semakin murah, dapat terjangkau. Dari dulunya harga kayu merpati 1 cup itu juga dihitungnya 5 sikal perak. Sekarang dikatakan bahwa besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah, di dalam ayat yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi dikatakan bahwa perwira-perwira yang diutus oleh raja Israel itu tidak percaya dengan perkataan Elisa. Ya. Siapakah Elisa ini? Elisa ini ya ialah seorang nabi, ya, utusan daripada Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Jadi apa yang disampaikan itu bukan berasal dari diri Elisa sendiri, tapi dari Tuhan. Ya. Nah, firman yang disampaikan kepada
eh, ajudan-ajudan Raja Israel itu adalah berita yang sangat sangat vokal, artinya eh, tidak mungkin gitu ya. Nah, tetapi kata Elia ini jelas dari Tuhan, ini pasti akan terjadi, sehingga di dalam ayatnya penegasan, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi apa ya, di sini jelas bahwa iman itu diperlukan ya. Ketika ada firman yang disampaikan, maka harus diresponi, ditanggapi dengan iman. Jadi sekalipun firman itu seolah-olah yang tidak mungkin, ya, tetapi bagi Allah tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mustahil. Jadi bagi manusia itu mungkin, mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, sehingga Tuhan katakan di dalam Injil Matius bahwa segala sesuatu itu terjadilah dengan iman kita. Ya, kalau kita tidak percaya, ya tidak akan terjadi. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat yang selanjutnya bahwa bagaimana orang kusta itu juga dipakai oleh Tuhan. Ya. Jadi ketika Tuhan membuat derap langkah kuda-kuda, ya, seolah-olah pasukan Israel ini menyewa atau meminta bantuan kepada bangsa-bangsa lain dengan suara derap kuda dan derap prajurit-prajurit yang begitu banyak, sehingga orang-orang Arab ini dia lari terpirit-pirit, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan bahan makanannya dan semuanya. Dan akhirnya ya orang kusta ini menemukan bahwa di perkemahan orang Arab itu tidak ada siapa-siapa. Dan raja pun ya tidak percaya akan perkataan itu, tetapi ya itu yang terjadi. Dan sesungguhnya yang percaya mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan lewat kabar baik daripada orang kusta itu, tapi yang tidak percaya dia tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Seperti perwira itu, dia melihat kejadian yang sesungguhnya, tetapi dia tidak menikmatinya, bahkan mati diinjak-injak oleh orang-orang. Yaitu firman Tuhan. Jadi sekali lagi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kesalahan kita diberi. Ya, pasal revolusi ini merupakan satu perikop bahwa Allah itu menolong di dalam segala sesuatu. Karena di sini kita melihat bahwa Elisa menubuatkan mengenai pemulihan ekonomi, ya, yang akan terjadi bagi bangsa Israel, ya, dan bencana kelaparan yang terjadi dengan mahalnya harga barang-barang kebutuhan hidup yang disebabkan karena pengepungan tentara Aram, itu pun akan segera berakhir. Nah, jadi ada satu nubuatan yang disampaikan oleh Elisa kepada bangsa Israel, itu akan berakhir semua karena mujizat Allah yang akan terjadi. Dan kalau kita melihat setelah 4 orang kusta itu berdiskusi dan mereka hampir putus asa dengan keadaan dan situasi yang terjadi, sehingga kemudian mereka memiliki kenekatan untuk memasuki perkemahan tentara Aram, ya, di ayat 3 dan 4, sampai orang kusta sendiri yang akan bertindak. Nah, meskipun ada satu resiko, tapi bagi mereka konsekuensi akan menimpa mereka mungkin kematian, ya kan? Mereka sudah kondisinya sakit,
ingin memperjuangkan bangsanya supaya mendapatkan hak, ya, tidak mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, sehingga mereka berusaha sedemikian rupa. Nah, setidaknya di situ kita melihat masih ada kemungkinan untuk mendapatkan makanan bagi usaha mereka, dan kita melihat jika mereka tetap berada di pintu gerbang atau dalam kota, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika mereka berusaha sampai ke negeri Aram, ya kan, mereka paling tidak dapat makanan, paling tidak masih bisa bertahan hidup daripada mati kelaparan, ya kan, meskipun perjuangan mereka pun akan menghasilkan konsekuensi yang naas nantinya, ya. Nah, kita melihat bahwa ada sesuatu yang mereka temui, ya, di lokasi yang sangat mengherankan bagi mereka, yaitu apa yang terjadi. Usaha mereka ketika sampai ke negeri Aram tidak ada orang sama sekali, ya kan. Dan bukan hanya itu, sudah tidak ada orang sama sekali, makanan dan minuman tentara musuh yang sangat banyak tersedia di sana pun bahkan kita lihat juga ada emas, perak, dan pakaian dan sekian. Dengan hal itu mereka punya peluang untuk segera menggasak, ya, apa yang mereka temui, dan mungkin ada usaha mereka untuk menyembunyikan dengan segera kalau kita lihat di ayat 8. Dan meskipun demikian ada rasa kebangsaan dan tanggung jawab yang membuat mereka merasa bersalah, ya, mereka merasa bersalah jika menikmati semua itu sendiri, ya. Jadi ketika mereka sampai di sana tidak ada sama orang sama sekali, tetapi mereka diperhadapkan dengan situasional yang membuat mereka sudah kelaparan. Ada banyak makanan tersedia, ada emas, perak, dan di situ tentu secara emosional mereka akan mendapatkan semuanya itu dengan mudah, dengan gampang, ya kan. Tapi kembali mereka masih memiliki rasa nasionalisme, ya, terhadap bangsanya, sehingga mereka tidak mungkin bisa menikmati itu sendirian. Bahkan ada rasa bersalah yang akan mereka alami, ya kan. Kemudian dari situ apa yang mereka kerjakan, mereka melaporkan hasil temuan mereka itu kepada raja. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut di ayat 9-11. Nah, raja yang dibangunkan pada malam, ya, malam itu hanya mencoba merespon, ya, merespon dengan merasionalisasikan, ya, apa yang terjadi berdasarkan sudut pandangnya, ya. Nah, setelah dilakukan pengecekan, maka di sini kita lihat ayat 13-15, seluruh penduduk kota kemudian direlokasi perkemahan tentara Aram. Nah, mereka tidak tahu bahwa semua sesungguhnya Allah sajalah yang mengakibatkan semua ini bisa terjadi. Ayat yang ke-6 kembali ke flashback, ya, ke ayat ke-7. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Allah? Kita kembali pada perbuatan Elisa, ya. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Elisa sebelumnya itu sungguh menjadi kenyataan, ya. Harga bahan pokok menjadi merosot. Kemudian bagaimana dengan perwira ajudan raja yang sebelumnya meragukan perkataan Elisa, dan ini terjadi juga ketika ia melihat tetapi tidak akan menikmatinya karena ia masih terinjak karena pintu yang ada di depan, ya, sehingga injak di pintu depan gerbang, ya. Nah, di sini kalau kita lihat di ayat 17-20 bagaimana Allah
Ya. Nah, di sini memang kalau kita melihat eh, peristiwa demi peristiwa eh, membuat kita ini eh, berbicara mujizat, berbicara nubuat, kadang kita bodoh, ya, kadang kita nggak paham akan firman Tuhan. Bahkan untuk meyakini saja kita tidak sanggup. Karena apa? Ketika kita diperhadapkan antara realita dan nubuat yang mungkin belum tentu terjadi, itu terkadang kita dibutakan oleh kebenaran Tuhan. Bahkan kita juga dibutakan untuk disalah mengerti mengenai iman, ya kan? Karena iman itu berbicara sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita yakin. Ya. Jadi ini pasti dibandingkan dengan satu realita, dengan satu teori, ya, yang sering terjadi ketidaksinkronan. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat bagaimana nubuatan Elisa dan bagaimana mereka merespon, ya. Tidak semua direspon dengan sungguh. Tapi ketika ada satu realita yang terjadi, dan disitulah Allah bekerja, ada sesuatu yang membuat mereka lebih baik melihat baru percaya daripada tidak melihat baru percaya, ya kan? Jadi ini satu hal yang menunjukkan tingkat pertumbuhan iman kita sampai mana. Ya, dibutuhkan kedekatan dengan Tuhan, dibutuhkan setiap hari kita fokus dengan Tuhan, dibutuhkan hati kita juga melekat penuh dengan Tuhan, maka kita akan bisa meresponi apakah itu nubuatan dari Allah atau nubuatan kita sendiri. Ketika kita merespon itu, itu ternyata nubuatan Allah, kita pasti akan diberikan satu kepekaan tersendiri, sehingga kita bisa meresponi dengan kebenaran Allah. Tetapi kalau kita udah mau dekat dengan Tuhan, hanya ingin minta berkatnya, hanya ingin minta solusinya saja, tanpa mau berproses, maka kita tidak akan bisa menikmati semuanya. Seperti yang dikerjakan oleh perwira ajudan raja itu. Awalnya nggak percaya, tapi ketika real, apa yang terjadi, bisa menikmati, tetapi mati terinjak-injak karena pintunya terdesak. Ya. Jadi kalau kita melihat daripada keseluruhan kisah mengajar bahwa ada berbagai situasi, ya, belajar kebenaran Allah itu Allah sanggup melindungi, ya, umatnya, meskipun kadang-kadang Allah itu datang pada saat terakhir untuk mengajar kita supaya memiliki iman yang penuh kepada kadang datangnya itu terakhir, ya. Kadang datangnya di tengah, kadang datangnya di awal. Kalau di awal itu enak, ya kan, di tengah lumayan, tapi kalau di akhir ini antara iya dan tidak itu membuat satu kontras, ya, perjuangan yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan apakah benar Allah itu menolong, apakah benar yang disampaikan hamba Allah itu, apakah benar dan apakah benar, hanya berhenti di situ. Tetapi kalau kita memiliki iman yang bertumbuh di situasi apapun, suka duka, kita tetap beriman, maka kita akan menikmati. Entah itu datanya mujizat Tuhan di akhir, entah datanya di awal, entah datanya di tengah-tengah, kita tetap meyakini firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan, dan kita akan berdoa untuk pagi hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk pertumbuhan kita masing-masing, aktivitas yang akan kita jalani hari ini, ya, kita doakan semuanya, dan juga kita berdoa untuk orang-orang yang
yang kita kasihi, yang Tuhan tempatkan di kehidupan kita dan keluarga-keluarga baik yang ada di luar kota, di dalam kota kita. Kemudian kita berdoa untuk jemaat, baik kecamatan, gereja, kemudian hamba Tuhan, dan juga majelis, ketua-ketua komisi kita doakan. Kita juga berdoa untuk Natal, ya. Kita juga berdoa untuk ujian jalan Torah. Kita juga berdoa untuk Natal Damat Kabupaten tanggal 28. Kita juga berdoa untuk sinode, dan kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Ya. Kita juga bisa berdoa untuk tokoh-tokoh yang kita akan naikkan, yang mungkin saya tidak sebutkan, ya. Kita berdoa juga untuk jemaat yang sakit, lansia, dan sebagainya. Ya. Nanti kita akan berdoa, bandingkan berdoa pertama, kemudian saya, dan juga kepada ibu. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan sejauh timur dari barat.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk bagian ini. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berdoa, dan pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, mulai dari pagi, siang sampai dengan malam hari. Tuhan memberkati setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami, baik kayaknya maupun mapel yang studi, yang moles, yang berhari. Juga kami akan beraktivitas mengerjakan sesuatu yang dikerjakan, dan juga menolong. Dengan memberkati persiapan pelayanan yang akan dikerjakan, dan juga memberkati untuk kebutuhan kami di tempat ini. Bahkan kami berdoa untuk orang-orang yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati keluarga kami juga ya Bapak, baik yang di Bandung yang di Bogor. Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Tuhan tolong Tuhan berkati terkhusus untuk hari Minggu besok ada ibadah minggu, supaya semua digerakkan hatinya untuk datang ke berbondong-bondong ibadah rumah Tuhan. Dan Tuhan memberkati jemaatmu supaya mereka tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Jadi juga untuk gereja Tuhan menolong supaya terjadi pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi juga hamba Tuhan Novelis dan berdoa Tuhan menolong Tuhan Novelis. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan seluruh kami untuk bersatu hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri yang terbaik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Menyerahkan hari ini ke dalam keluarga Roh Kudusnya, pimpinlah dan tuntunlah langkah kami dari ini, supaya kami boleh berjalan dengan bimbingan-Mu, boleh berjalan dengan firman-firman-Mu, boleh berjalan dengan nasihat-nasihat Tuhan. Tegurlah kami Tuhan, pada pagi kehidupan kami jauh dari perkenan Tuhan. Jika pada pagi kehidupan kami tidak berkenan bahkan hadapan Tuhan, jadikanlah kami menjadi pribadi yang siap Engkau bentuk ya Bapa. Tanpa pertolongan Tuhan kami tidak dapat menikmati hari yang baru ini. Namun dengan pertolongan Tuhan sajalah kami boleh menikmati bagaimana warna hari yang baru ini, karena Tuhan yang selalu menolong, Tuhan selalu melindungi, bahkan Tuhan selalu menuntun langkah kami, menjadikan kami sahabat-Mu, menjadikan kami murid-Mu, menjadikan kami anak-Mu, sehingga kami boleh layak menerima kekuatan baru dari Tuhan, kehidupan yang baru dari Tuhan, pertolongan yang baru setiap hari ya Bapak. Dan kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah sekali meninggalkan kami, tapi Engkau selalu menyertai kami dengan teguran-Mu, dengan nasihat-nasihat-Mu, dengan penghiburan Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan saja yang boleh kami nikmati hari ini. Bapak, kami saat ini berdoa untuk jemaat-Mu yang saat berada di manapun mereka berada, baik mereka di kota, baik mereka di desa, baik mereka di daerah-daerah yang lain, sekalipun di pantai, di pesisir, baik mereka yang di gunung, Tuhan tolong, baik mereka yang beribadah di gereja, apapun gereja yang mereka abdikan diri untuk mengenal Tuhan secara pribadi, asal gereja itu berdiri atas firman-Mu, maka Tuhan Allah yang akan memberikan kekuatan iman percaya mereka semakin bertumbuh ke arah Kristus. Berkati setiap hamba Tuhan yang melayani di dalamnya, Kau pakai mereka dengan luar biasa, berlengkapi dengan senjata rohani, dan mereka boleh hidup di dalam tuntunan kasih Tuhan, mereka tetap hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Pakailah mereka supaya mereka tetap memuliakan nama Tuhan, dan rancangan Allah boleh dirasakan oleh setiap umat-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan jemaat memiliki kebenaran, bila tolong mereka semua berada dalam tuntunan-Mu, mereka boleh menikmati rahmat Allah, menikmati pimpinan Allah, menikmati kasih kemurahan Allah, dan mereka membuka hati untuk Engkau apapun yang menjadi peringatan dari-Mu,
biarlah mereka respon dengan baik. Apapun menjadi kerinduanmu, biarlah mereka juga merespon dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka menyadari bahwa hari-hari ini mereka sangat perlu Tuhan. Bapak kali juga menyerahkan untuk keluarga Mbak Ana, keluarga Bu Arianto yang lebih kudus, yang saat ini sudah bersamanya, memberi kekuatan, iman percaya yang seperti bertumbuh ke arah Kristus. Kesehatannya kami serahkan kepadamu. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Bu Takasmui, keluarga Mas Bagas, keluarga Mas Erik yang di Tangerang, Tuhan tolong. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Bu Indri, keluarga Bu Mitra, keluarga Mbak Siska, keluarga Pak Joko, keluarga Tuhan untuk keluarga Pak Adi Sucipto, keluarga Pak Agus Riko, dan juga kami berdoa untuk keluarga Mbak Rina, untuk keluarga Pak Mbeng, demikian juga kami berdoa untuk keluarga Putina, kesehatan Putina selanjutnya diserahkan kepada kasihmu, dan juga keluarga Bu Rizam, keluarga HMC, keluarga Pak Puji yang di Semarang, orang mertuanya yang sedang dalam pemulihan. Tuhan tolong tepat pada waktunya, dan yang terbaik dari Tuhan saja yang untuk hambanya. Bapak kami juga menyerahkan untuk keluarga Bu Halim, untuk keluarga Mak Mei yang di Semarang saat ini, demikian juga untuk keluarga Bu Christine, kesehatan Pak Anto, kami serahkan terima kasihmu, dan berdoa Tuhan juga untuk keluarga Cynthia, kerinduannya, apapun perkembangannya, biar Tuhan jawab pada waktunya. Demikian juga persiapan Hendri menikah tanggal 2, Tuhan tolong campur tangan di dalamnya. Bapak kami juga menyerahkan untuk keluarga Cik Yen, untuk keluarga Pak Bukitono, keluarga Mbak Rosita, keluarga Pak Harno, demikian juga untuk keluarga Mas Krisna, keluarga Mas Erik yang di Bandung. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Pak Satu Santoko, keluarga Pak Indarto, keluarga Bupin, keluarga Mas Andre, keluarga Pak Giarto, keluarga Pak Parman, keluarga Windy, keluarga Mbak Evi, keluarga Pak Warto. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga Mas Dedi yang dikenal, keluarga untuk keluarga Pak Sudi, keluarga Mbak Cici, keluarga Bu Hardi, keluarga Yosa yang di Lampung, dan juga kami berdoa untuk keluarga Lia, keluarga Pak Pur, keluarga Mas Kris, keluarga Pak Agung, kesehatan ibu kami serahkan, dan kita kasih Tuhan biar tetap berserah total pada Tuhan, memiliki iman yang teguh, memiliki pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Untuk keluarga Bu Eko, kesehatan Bu Eko, mungkin juga Mbak Erna, keluarga Mas Doni, keluarga Pak Abbas, keluarga Mbak Desi di Semarang, untuk keluarga Bu Mewa juga kami silakan mereka semua ada di dalam terima kasihmu, biar mereka membuka hati setiap saat, setiap waktu untuk Engkau Tuhan, biar Engkau berkarya seluas-luasnya untuk mereka, dan mereka belum meresponi dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena Allah yang lebih dulu melayani mereka. Lalu kami juga berdoa untuk keluarga Pak Sugeng, Pak Ho yang masih di rumah sakit, Tuhan jamah kesehatannya, biar Pak menikmati pertolongan Tuhan. Demikian juga keluarga Bu Iin dengan segala problematika yang ada, keluarga Bu Budi Dasono, keluarga Pak Agung Hermancur, keluarga Bu Sindiarti, dan juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga Cik Novi, usai dipindahkan Cik Novi, kesehatan Bu Singgi kami serahkan padamu, dan juga kami berdoa untuk keluarga Pak Yusa, keluarga Pak Bupati di Klaten, keluarga Pak Bupati di Papua, dan juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga untuk keluarga Pupi, untuk keluarga Mbak Maya, keluarga Mas Widi, keluarga Mas Arfi, dan juga kami berdoa Bapak untuk keluarga Bu Sapuan, keluarga Bu Tati Marpaung, keluarga Bu Giono, kesehatan ibu di selanjutnya, keluarga putra dan putrinya, keluarga Mbak Is, dan kami berdoa juga untuk keluarga Pak Ari, keluarga Bu Elce, kesehatan Bu Elce, berikan semangat buat hambamu ini, boleh tetap menikmati cara Allah memulihkan kesehatannya khususnya, dan juga kami berdoa untuk keluarga Bu Evi, keluarga untuk keluarga Pak Parjo, putra dan putri Pak Parjo, baik di Semarang, baik di Kudus, Surabaya maupun di Jakarta, ya Bapak, biar tolong mereka. Bapak,
Kami serahkan jemaat-jemaat-Mu ini, biarlah mereka boleh menikmati lawatan-Mu, membuka hati untuk Engkau, membiarkan kuasa Allah bekerja, roh Allah bekerja dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh merasapi, boleh menikmati, boleh merenungi, boleh bekerja, boleh melakukan segala sesuatunya di dalam pimpinan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Pak Sabdono, untuk keluarga Bu Marsodo, keluarga Pak Mo, keluarga Pak Dian, demikian juga keluarga Bu Karlan, keluarga Mas David, keluarga Mas Heru, dan juga keluarga Mas Anton, keluarga Pak Adi Pranoto, dan juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga Mak Mendi, keluarga Mas Heri di Semarang, dan juga kami berdoa untuk keluarga Bulan Sarus saat ini hamba-Mu berada di Semarang dengan putrinya. Tuhan tolong berikan sukacita, berikan damai sejahtera dalam hidupnya. Dan juga kami berdoa untuk keluarga Pak Yanggono, keluarga Denia di Kudus, dan juga kami berdoa Bapak untuk keluarga Pak Tris, keluarga Winda, dengan segala pergumulannya Kau tahu, dan biar tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan, merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka sendirian, tetapi biarlah iman mereka bertumbuh karena kasih Allah, sehingga mereka boleh menikmati sambil menunggu janji-janji Allah yang Tuhan akan tepati. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan Mas Ardi dan keluarganya, untuk keluarga Mas Doni, keluarga Mbak Butarnisi, keluarga Mbak Yesi, dan juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga Mas Randy yang ada di Jogja. Tuhan berkati mereka semua, dan keluarga Bu Kustini, keluarga Bu Tuti, keluarga Pak Sarjono, keluarga Mbak Novi, keluarga Mas Johan, keluarga Pak Wilson, dan anak-anak rantau Jepara yang ada di Lenggeng, di Cengket, di Banyu Putih. Tuhan tolong mereka semua, dan juga anak WI Kanindo, dan juga usaha-usaha inspirasi ini jadi Tuhan tolong biarlah mereka boleh menikmati cara bekerja bersama-sama beribadah tempat ini. Bapak boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bu Tami, untuk keluarga Bu Yayekti, keluarga Bu Senani, keluarga Bu Suradi, keluarga Pak Wahono, keluarga Nisa, dan juga kami berdoa untuk keluarga Pak Puji, dan juga Tuhan untuk keluarga Pak Krisnadi, Mas Jun, dan juga keluarga Pak Suwandi, kesehatan Pak Suwandi, tetap kesehatan beremu, dan mujizat Tuhan bekerja atas hidupnya. Lalu keluarga Pak Tri, keluarga Bu Sepangestu, keluarga Bu Pangarso, dan juga keluarga Bu Kim. Tuhan kami juga berdoa untuk keluarga Bu Wanti. Tuhan pakailah mereka, bukalah hati mereka, biarkan Roh Kudus bekerja berkat hidup mereka, sehingga boleh meresponi dengan takut dan hormat akan Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan sendirian ke depan mereka. Karena Memang besar kasih-Mu, bersama-Mu Tuhan kami mampu melakukan perkara yang besar. Haleluya. Ibadah doa pagi selesai. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.